Kenapa saat kita melihat terlalu jauh, warna tersebut kok mesti warnanya biru? Contohnya ketika kita melihat gunung yang jauh atau apa yang jauh itu kok warnanya biru ya? Itu karena fenomena alam yang disebut hamburan Rayleigh. Cahaya biru dari matahari lebih mudah tersebar oleh partikel-partikel kecil di atmosfer dibandingkan warna lain. Semakin jauh jarak pandang kita, semakin banyak cahaya biru yang tersebar, sehingga gunung atau benda jauh lainnya tampak berwarna biru. Mau coba cari tahu lebih banyak tentang fenomena alam yang unik ini? Iya. Hamburan Rayleigh ini juga menjelaskan kenapa langit berwarna biru di siang hari dan menjadi kemerahan saat matahari terbenam. Mau tahu lebih detail bagaimana prosesnya? Nah, warna biru tersebut dari mana ya? Warna biru itu sebenarnya sudah ada dalam cahaya matahari. Cahaya matahari itu kan sebenarnya campuran dari berbagai warna. Nah, warna biru dan ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga lebih mudah dihamburkan oleh partikel-partikel di atmosfer bumi. Oh, berarti warna matahari itu banyak ya, bukan putih ya? Betul, cahaya matahari itu sebenarnya campuran dari semua warna pelangi. Kita bisa melihatnya saat terjadi pelangi setelah hujan. Momen itu spesial banget ya. Kalau langit terlihat biru, itu apa ya? Langit biru itu karena cahaya matahari mengenai atmosfer bumi. Cahaya biru tersebar lebih banyak oleh molekul-molekul udara, sehingga langit tampak biru. Sama seperti kenapa laut tampak biru. Mau bahas lebih lanjut tentang warna laut? Iya, iya. Warna biru laut juga disebabkan oleh hamburan cahaya matahari. Air menyerap warna merah dan oranye, sementara warna biru dipantulkan dan dihamburkan, sehingga laut tampak biru. Fenomena ini mirip dengan kenapa langit berwarna biru. Ingin tahu lebih detail tentang proses penyerapan dan pemantulan cahaya di laut? Berarti warna air laut tersebut itu sebenarnya apa ya? Transparan atau apa ya? Air laut sebenarnya transparan, tapi karena partikel-partikel di dalamnya dan kedalaman laut, cahaya biru lebih banyak dipantulkan sehingga kita melihat laut berwarna biru. Fenomena ini mirip dengan kenapa langit berwarna biru. Mau coba cari tahu lebih dalam tentang warna laut? Berarti warna biru yang ada di alam semesta di bumi ya. Contohnya kayak kan bumi itu dari kejauhan kayak terlihat biru begitu ya. Itu berarti dari apa ya? Betul sekali. Bumi terlihat biru dari luar angkasa karena atmosfernya yang kaya akan nitrogen dan oksigen. Molekul-molekul gas ini lebih efektif menghamburkan cahaya biru dari matahari dibandingkan warna lain. Jadi, warna biru yang kita lihat adalah hasil dari hamburan cahaya oleh atmosfer bumi. Berarti warna di alam semesta ini yang paling banyak itu biru begitu tak? Atau bagaimana? Tidak juga. Alam semesta itu luas sekali dan isinya bermacam-macam. Ada bintang yang warnanya didominasi merah, ada juga nebula yang berwarna-warni karena gas dan debu kosmik. Warna biru memang sering kita lihat di bumi karena atmosfer dan laut kita. Tapi, di luar angkasa sana, warnanya lebih beragam. Mau coba cari tahu lebih banyak tentang warna-warni benda langit? Tapi kan laut kita warnanya dari pantulan cahaya matahari. Jadi kan rata-rata cahaya matahari itu mengeluarkan warna biru ya, begitu ya. Betul sekali. Cahaya matahari memang mengandung semua warna pelangi, tapi warna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga lebih mudah tersebar di atmosfer dan laut. Itu sebabnya langit dan laut sering terlihat biru. Mau coba cari tahu lebih banyak tentang fenomena alam yang unik ini? Tapi kalau sore kok terlihat merah ya, atau kalau pagi ya, itu kan terlihat orange gitu ya. Betul. Saat matahari terbit dan terbenam, cahaya matahari harus menempuh jarak yang lebih jauh melalui atmosfer.
Akibatnya, cahaya biru dihamburkan lebih banyak, dan warna-warna dengan panjang gelombang lebih panjang seperti merah dan oranye menjadi lebih dominan. Indah sekali bukan? Iya, itu kenapa kok dominan merah begitu ya? Saat matahari terbit atau terbenam, cahaya matahari harus menempuh jarak yang lebih jauh melalui atmosfer. Nah, atmosfer bumi ini kan penuh dengan partikel-partikel kecil, seperti debu dan molekul air. Partikel-partikel ini lebih mudah menghamburkan cahaya biru, sehingga warna biru tersebar ke segala arah dan hilang dari pandangan kita. Sementara itu, warna merah dan oranye memiliki panjang gelombang yang lebih panjang, sehingga tidak mudah dihamburkan. Warna-warna ini tetap bisa mencapai mata kita, dan itulah mengapa langit senja terlihat berwarna merah atau oranye. Berarti tetap dari cahaya matahari ya, warna merah itu ya. Betul, warna merah dan oranye dari matahari terbit atau terbenam itu berasal dari cahaya matahari itu sendiri. Warna-warna ini memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan warna biru, sehingga lebih tahan terhadap hamburan atmosfer. Itulah mengapa kita bisa melihatnya dengan jelas saat matahari berada di posisi rendah. Oh, rendah, maksudnya posisi rendah itu bagaimana ya? Posisi rendah itu maksudnya saat matahari berada di dekat garis horizon, baik saat terbit maupun terbenam. Pada saat itu, cahaya matahari harus menempuh jarak yang lebih jauh melalui atmosfer untuk mencapai mata kita. Jarak yang lebih jauh ini menyebabkan cahaya biru dihamburkan lebih banyak, sehingga warna merah dan oranye menjadi lebih dominan. Oh ya, 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 begitu ya berarti. Sains secara sainsnya ya. Benar sekali. Fenomena ini adalah bukti nyata bagaimana sains bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Cahaya matahari, atmosfer bumi, dan mata kita bekerja sama menciptakan pemandangan yang indah. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang fenomena alam yang menakjubkan lainnya? Sains itu sendiri artinya apa ya? Sains itu berasal dari bahasa Inggris science, yang artinya ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, sains merujuk pada ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan dasar, seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika. Mau coba cari tahu lebih banyak tentang cabang-cabang sains yang menarik? Enggak, saya cuma ingin tahu kenapa warna biru sering dominan di bumi ya. Baik, mari kita rangkum. Warna biru sering dominan di bumi karena dua alasan utama. Pertama, atmosfer bumi lebih efektif menghamburkan cahaya biru dari matahari dibandingkan warna lain. Kedua, air laut menyerap warna merah dan oranye, sehingga warna biru lebih banyak dipantulkan dan dihamburkan. Apakah secara filosofi warna biru tersebut? Secara filosofis, warna biru sering dikaitkan dengan kedamaian, ketenangan, dan kebijaksanaan. Biru juga melambangkan kepercayaan, stabilitas, dan harmoni. Dalam banyak budaya, biru dikaitkan dengan langit dan laut, yang dianggap sebagai simbol keabadian dan ketenangan. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang makna filosofis warna biru dalam budaya yang berbeda? Berarti warna biru itu punya kekuatan ya? Karena kan di bumi ini dominan. Warna biru memang memiliki kekuatan simbolik yang kuat. Dominasinya di bumi melalui langit dan laut telah mengilhami banyak budaya dan tradisi. Biru sering dikaitkan dengan hal-hal positif seperti kedamaian, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Namun, penting untuk diingat bahwa makna warna bisa bervariasi tergantung konteks budaya dan individu. Kalau secara sains sendiri, warna biru apakah punya kekuatan yang lebih? Karena di bumi ini kan kebanyakan terlihat hamburan warna biru ya. Secara ilmiah, warna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan warna lain. Hal ini menyebabkan cahaya biru lebih mudah dihamburkan oleh atmosfer, sehingga langit dan laut tampak biru. Dominasi warna biru di bumi lebih berkaitan dengan sifat fisik cahaya dan atmosfer, bukan kekuatan khusus dari warna itu sendiri. Warna biru itu terbentuk dari apa? Warna biru adalah salah satu warna primer, yang berarti tidak bisa dibuat dari campuran warna lain.
Warna biru yang kita lihat di alam, seperti di langit atau laut, adalah hasil dari interaksi cahaya matahari dengan atmosfer dan air. Berarti eh, reaksinya dari tiga unsur tersebut, begitu kan? Benar sekali. Warna biru yang kita lihat di langit dan laut adalah hasil interaksi yang kompleks antara cahaya matahari, atmosfer bumi, dan air. Cahaya matahari mengandung semua warna pelangi, tetapi warna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga lebih mudah dihamburkan oleh partikel-partikel di atmosfer dan air. Mau coba cari tahu lebih banyak tentang bagaimana interaksi ini menghasilkan warna biru yang indah? Ya, Oke, jadi intinya, warna biru itu banyak di sekitar kita karena cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer dan air. Cahaya biru lebih mudah tersebar, makanya langit dan laut kelihatan biru. Mau bahas hal lain? apakah bisa diteliti warna biru tersebut atau bisa ditangkap gitu ya? Tentu saja, warna biru dapat diteliti dan diukur menggunakan alat yang disebut spektrometer. Alat ini dapat memisahkan cahaya menjadi komponen-komponen warnanya dan mengukur intensitas setiap warna secara akurat. Data dari spektrometer kemudian dapat dianalisis untuk memahami sifat dan karakteristik warna biru tersebut. Adakah cara lain yang sederhana untuk mengetahui warna biru tersebut? Kebanyakan warna biru atau merah di cahaya matahari itu kalau posisinya sudah berada di bumi. Cara sederhana untuk melihat warna dominan dalam cahaya matahari adalah dengan menggunakan prisma. Saat cahaya matahari melewati prisma, cahaya tersebut akan dibiaskan dan terurai menjadi spektrum warna pelangi. Dari spektrum tersebut, kita bisa melihat warna mana yang paling terang dan dominan. Apakah nanti warna biru terlihat dominan? Tidak juga. Spektrum cahaya matahari yang diuraikan oleh prisma akan menunjukkan semua warna pelangi dari merah hingga ungu. Warna biru memang akan terlihat, tetapi tidak akan dominan dibandingkan warna-warna lain dalam spektrum tersebut. Berarti nggak bisa, anu ya, nggak bisa menunjukkan kalau warna biru tersebut dominan di bumi ini ya. Tidak juga. Prisma memang tidak bisa menunjukkan dominasi warna biru di bumi. Prisma hanya memisahkan cahaya matahari menjadi spektrum warna dasarnya. Mungkin Anda bisa mencoba mengamati langit saat senja. Langit senja yang berwarna oranye kemerahan adalah bukti bahwa warna biru dihamburkan lebih banyak oleh atmosfer. Jadi saat posisi matahari siang itu berarti warna birunya tidak dihamburkan, begitu ya? Benar sekali. Saat siang hari, posisi matahari tinggi di langit, sehingga cahaya matahari menempuh jarak yang lebih pendek melalui atmosfer. Akibatnya, hamburan cahaya biru tidak terlalu signifikan, dan warna biru langit terlihat lebih cerah dan intens. Oke, oke, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Senang bisa membantu Anda memahami tentang warna biru. Jika ada hal lain yang ingin Anda tanyakan, jangan ragu untuk bertanya ya. Oke. Sama-sama. Senang bisa membantu Anda memahami tentang warna biru. Jika ada hal lain yang ingin Anda tanyakan, jangan ragu untuk bertanya ya.